tanda-tanda seseorang meninggal husnul khotimah ketika dalam keadaan sakit diuji, dia sabar dan husnuzon kepada Allah dan senantiasa dia dekat kepada Allah. Nanti di akhir-akhir hidupmu, di sisa-sisa napas hidupmu, engkau akan merasakan betapa agung dan nikmatnya, istimewanya lisan yang berzikir, hati yang berzikir kepada Allah. Setiap kita sangat berharap husnul khotimah, yakni sangat mengharapkan agar akhir hidup kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Husnul khotimah itu Bapak Ibu sekalian disebut dengan akhir hidup yang baik. Sebaliknya sangat berharap agar kita tidak dipanggil dalam keadaan su'ul khotimah, akhir hidup yang buruk. Hakikatnya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui seseorang itu dipanggil dalam keadaan husnul khotimah atau tidak. Mungkin seseorang nampak matinya dalam keadaan baik saja, dalam keadaan tenang, tapi kita nggak tahu seperti apa posisinya di sisi Allah. Atau mungkin ada orang yang meninggal dalam keadaan sakit, kesusahan, kita juga tidak tahu apakah dia husnul khotimah atau tidak. Akan tetapi kalau merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dapat informasi tanda-tanda seseorang itu husnul khotimah atau tidak. Dan yang paling pertama adalah seseorang itu insya Allah dalam keadaan husnul khotimah, kematiannya husnul khotimah apabila akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dalilnya ada, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah. Ini yang paling utama. Jadi kalau ada keluarga kita, saudara kita, bahkan kita nanti kelak ketika kita sakratul maut dan dipanggil oleh Allah, napas kita yang paling terakhir, kalimat yang paling terakhir tak kala kita dipanggil Allah adalah kalimat thayyibah, adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, insyaallah husnul khotimah. Bahkan itulah makom tertinggi dari sebuah kematian, yakni meninggal dalam keadaan bertauhid, dalam keadaan berzikir, dalam keadaan meninggikan kalimat Allah. Ini janji Allah dan ditegaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disitulah kita ini para ahli tarekoh yang sedang mengamalkan zikir, agar terus kita tidak pernah untuk bosan, tidak pernah untuk jenuh mengamalkan zikir. Zikir khofi, zikir kolbi, terus berzikir. Kolbu kita, jantung kita terus berdenyut Allah, 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 Allah. Ikut terus suluk, ikut pengajian, menjaga kolbu agar denyutnya terus Allah, 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 atau zikrullah. Atau dalam bahasa lain, denyutkan jantungmu dengan zikrullah. Ini yang paling tinggi. Jadi jangan nanti kemudian di waktu hidup sehat malas berzikir, dan begitu kemudian tak kala sakratul maut sakit, susah memanggil orang-orang, manggil ustadz, manggil kiai agar ditalkin zikir. Ya ini Allahu a'lam,
waktu sehat, waktu hidup tidak mau belajar zikir, tidak mengerjakan zikir, begitu mau meninggal kepingin pula berzikir. Nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita dijauhkan Allah yang demikian. Tetapi itu juga perbuatan baik. Kalau ada saudara kita yang sakaratul maut memanggil para ahli zikir, itu membantu. Insya Allah mudah-mudahan berakhir dengan kalimat tauhid dari lisan saudara kita atau keluarga kita. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa itu sangat penting, maka mulai dari sekarang tak kala kita sehat, teruslah menuntut ilmu, mengamalkan ilmu zikrullah itu. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Guru yang membimbing zikir itu namanya mursyid tarekat. Tarekat artinya jalan. Maka datang belajar zikir kepada Tuan Guru Sa'ban Raja Guguk TGB, Tuan Guru Batak. Mursyid tarekat Naqsabandiyah. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan ilmu dan zikir beliau. Dengan Tuan Guru Syekh Sa'ban Raja Guguk, Mursyid tarekat Naqsabandiyah, saya cium tangan beliau. Beliau nggak mau mencium tangan saya, berebut-rebut kan hampir menang. Padahal beliau doktor, Tuan Guru, rendah hati. Suluk dan berkhalwat ia dirikan. Yang kedua, tanda-tanda seorang husnul khotimah diantaranya meninggal atau wafat dalam keadaan jihad di jalan Allah, fisabilillah, mati syahid, seperti saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka terus mendapat ujian, cobaan dari Zionis Israel, dan bahkan banyak di antara mereka yang wafat dan meninggal dengan darah yang segar, tapi Allah takdirkan, Allah tunjukkan kekuasaannya dengan darah yang harum wangi, harumnya semerbak wangi, bau kasturi harumnya. Itu sampai kepada kita kabar-kabar tentang beberapa para syuhada di Palestina. Insya Allah semua syuhada yang di Palestina itu merasakan kenikmatan mati syahid. Itu husnul khotimah, insya Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah. Kita doakan semoga saudara kita di Palestina agar diselamatkan Allah, agar ditolong Allah, dan kita pun apa yang bisa dapat kita lakukan, apakah doa atau bantuan untuk membantu perjuangan saudara kita di Palestina. Itu diantaranya tanda-tanda orang yang meninggal husnul khotimah, mati syahid. Apalagi di antara hadis-hadis Nabi dijelaskan orang yang meninggal husnul khotimah itu wafat atau meninggal dunia dalam keadaan melaksanakan amal soleh. Dia meninggal atau wafat dalam keadaan melaksanakan amal soleh, seperti sholat, mengaji, sedang menuntut ilmu, sedang ta'lim, sedang bersedekah, atau sedang melakukan kegiatan apapun yang itu di jalan Allah. Jadi seseorang yang meninggal dalam keadaan mengamalkan amal soleh, mengerjakan amal soleh, insya Allah husnul khotimah. Kemudian, apalagi tanda-tanda seseorang meninggal husnul khotimah, yakni ketika dalam keadaan sakit diuji, dia sabar dan husnuzon kepada Allah, dan senantiasa dia dekat kepada Allah.
Jadi seseorang yang diuji dengan kesusahan, kesulitan, ketakutan, kelaparan, dan lain sebagainya, sakit yang berkepanjangan, tetapi dia sabar. Dia sabar, dia ikhlas, sambil berikhtiar, kalbunya terus bersandar kepada Allah, lisannya istighfar. Dia tampak merasakan bahwa ini adalah ujian dari Allah, dia ridho kepada Allah. Insya Allah orang seperti ini akan dipanggil dalam keadaan husnul khotimah. Saya kira sangat banyak lagi tanda-tanda husnul khotimah. Yang paling penting kita berdoa. Apakah di waktu sujud atau di waktu mustajab kita berdoa, ya Allah, Allahumma inna nas'aluka bi husnil khotimah. Ya Allah, berikan kami husnul khotimah. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari su'ul khotimah, dari kematian yang buruk, akhir hidup yang buruk. Jadi bagi kita yang menginginkan husnul khotimah, mulai sekarang mari kita perbaiki diri kita, semakin dekat kepada Allah. Yang tidak baik kita tinggalkan, yang dilarang Allah ditinggalkan, yang diperintah Allah, mari kita terus membenahi diri, memperbaiki diri, ikut mengaji, ikut majelis-majelis zikir, majelis ilmu, dan berikhtiar sekuat tenaga mungkin untuk meninggalkan kemaksiatan yang pernah kita lakukan, meninggalkan hal-hal buruk yang pernah kita lakukan, dan mohon kepada Allah agar kita husnul khotimah, agar kita istiqomah. Ini penting, istiqomah. Mudah-mudahan apabila ini kita laksanakan dengan terus mengharapkan maghfirah, rahmat dan ridho Allah, insya Allah kita ditolong Allah dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nanti di akhir hayatmu engkau akan mengetahui betapa agungnya lisan yang berzikir, hati yang berzikir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti di akhir-akhir hidupmu, di sisa-sisa napas hidupmu, engkau akan merasakan betapa agung dan nikmatnya, istimewanya lisan yang berzikir, hati yang berzikir kepada Allah. Oleh karenanya, mari kita terus untuk tidak pernah lalai, bersungguh-sungguh agar kolbu kita senantiasa ingat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.